Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqur rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini, yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita di pagi hari ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kita selaku umatnya yang semoga senantiasa mendapatkan syafaatul husna kelak di yaumul hisab. Allahumma amin. Para santri dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jamil Al-Jazairi rahimahullahu taala. Dan kemarin kita membahas mengenai puasa sunnah, ya. Ada 11 puasa sunnah yang dianjurkan, ya. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ya. Kemudian apa lagi tuh? Yang masih banyak, ya. Ada 11. Nah, insyaallah untuk pada kesempatan pada pagi ini kita akan membahas di poin B di halaman 234. Ma yakrahu minas shaum. Waktu-waktu, ya, dimakruhkannya berpuasa. Yang pertama adalah siyamu yaumi arafata liman waqafa biha. Yang pertama adalah puasa pada hari Arafah, liman waqafa 'alaiha biha, ya, bagi mereka yang senantiasa wukuf di Arafah. Linahihi sallallahu alaihi wasallam anis shaumi yaumi arafata liman bi Arafah. Ini kebalikan bagi mereka yang tidak berhaji. Bagi mereka yang berhaji maka disunahkan untuk puasa puasa Arafah. Nah, sedangkan mereka yang sedang wukuf di Arafah, ya, maka makruh hukumnya. Maka bagi yang melaksanakan wukuf di Arafah sebaiknya tidak melaksanakan puasa. Kemudian yang kedua, siyamu yaumil jumu'ati munfaridan liqauli sallallahu alaihi wasallam
inna yaumal jum'ati idakum fala tasumuhu illa an tasumu qablahu aw ba'dahu. Apa maknanya bahwa tidak boleh berpuasa mengkhususkan di hari Jumat? Wah, saya harus puasa nih di setiap pekan ketiga di hari Jumat, saya harus puasa. Biar apa? Biar begini dan begitu, biar begini dan begitu. Ya. Mengkhususkan puasa di hari Jumat itu makruh. Inna yaumal jum'ati idakum fala tasumuhu, bahwasannya hari Jumat itu merupakan hari raya kalian. Fala tasumuhu, maka jangan berpuasa di hari tersebut. Illa, ada pengecualian di sini. Illa an tasumu qablahu aw ba'dahu, kecuali engkau berpuasa sebelumnya atau setelahnya. Maksudnya apa? Oh, ternyata biasanya kita melaksanakan saum Daud tepat di hari Jumat, ternyata misalnya ya, melaksanakan puasa sunnah Ayyamul Bid, ya, ternyata hari pertama atau kedua atau ketiganya ya bertepatan dengan hari Jumat. Nah, itu diperbolehkan. Ya. Yang tidak diperbolehkan apa? Mengkhususkan tadi, ya, mengkhususkan puasa di hari Jumat. Setiap pekan pertama harus puasa, kayaknya pekan kedua juga harus puasa di hari Jumat. Nah, ini yang tidak boleh. Kecuali tadi ya, kalau ada koordinasi. Yang ketiga adalah siyamu yaumis sabti munfaridan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tasumu yaumas sabti ila fima uftiru alaikum wa illam yajid ahadukum illa liha'a inabin aw 'uda syajaratin falyabnahu. Janganlah kalian berpuasa di hari Sabtu illa, kecuali dari apa-apa yang telah difardukan kepada kalian. Masih berkaitan dengan puasa yang dikhususkan tadi ya. Puasa Sabtu dikhususkan. Ya, apalagi hari Sabtu itu kan hari-hari ibadahnya orang-orang Yahudi gitu kan. Ya. Maka jangan mengkhususkan puasa di hari-hari tertentu. Ya. Kecuali puasa-puasa yang memang difardukan. Apa puasa yang difardukan? Puasa yang diwajibkan itu apa? Ramadan. Terus? Nah, jadi puasa wajib itu tidak hanya Ramadan. Ternyata apa saja? Puasa nazar. Puasa nazar itu wajib. Ya, misal kalau saya keterima di ya, kalau saya misalkan lolos seleksi ya, maka saya akan berpuasa selama 3 hari contoh. Nah, itu kalau ternyata terwujud, maka itu wajib dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, ada sanksinya. Ya. Nah, itu ya puasa wajib itu. Apalagi puasa wajib. Nah, puasa kafarat juga wajib dilaksanakan. Ya, jadi puasa wajib selain puasa Ramadan, ada puasa nazar, ada puasa kafarat. Nah, itu sifatnya tidak mengikat. Ya. Kemudian yang keempat, shaumu akhir Sya'ban. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza intasafa Sya'banu fala tasumu. Kemudian saum akhir di bulan Sya'ban. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, apabila masuk pertengahan bulan Sya'ban fala tasumu, maka jangan kalian berpuasa.
tanbihatun. Al-karahatu fi siyami hadhil ayyam karahatut tansi. Nah, makruh di sini adalah hari-hari yang tadi disebutkan itu adalah makruh tansi. Apa itu makruh tansi? Makruh tansi itu adalah kalau menurut Syekh Imam Al-Bajuri yang mengatakan bahwa makruh tansi itu makruh yang tidak menyebabkan dosa. Jadi makruh itu ada dua di sini. Ada makruh tansi, ada makruh tahrim. Tuh kalimat setelahnya wa ma yali karahatut tahrim. Nah, hari-hari yang tadi puasa di bulan Arafah, di hari Arafah, kemudian mengkhususkan puasa di hari Jumat, mengkhususkan puasa di hari Sabtu, yang puasa di bulan Sya'ban, itu makruh, tapi makruhnya adalah makruh tansi. Makruh tansi itu makruh yang tidak menyebabkan dia berdosa ketika melakukan tersebut. Ya. Wa ma yali karahatut tahrim. Nah, adapun puasa makruh tahrim, ya makruh tahrim itu makruh yang lebih dekat kepada berdosa atau disebut juga sebagai khilaful ula. Karahatut tahrim juga disebut khilaful ula. Yang pertama adalah al-wisal. Al-wisal yaitu saum wisal. Apa itu saum wisal? Saum wisal adalah puasa terus-menerus. Ya, puasa yang dilakukan terus-menerus tanpa berbuka. Apakah Nabi melakukan saum wisal? Ya. Dan itu ditiru oleh para sahabat. Para sahabat meniru. Ya. Akhirnya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pada akhirnya melarang untuk melaksanakan puasa wisal. Terus sahabat bertanya, tapi kan kau melakukannya wahai Rasulullah. Nah, ini puasa yang dikhususkan oleh Nabi. Ya. Ada puasa yang boleh kita ikuti, ya, yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara fiqliyah ataupun qauliyah. Tapi juga ada puasa yang dikhususkan khusus untuk Nabi, tidak perlu diikuti oleh kita. Ya, saum wisal dikhususkan oleh Nabi. Ketika Nabi melaksanakan itu berarti ibadah khususan untuk Nabi, dan Nabi tidak membolehkan itu yang kepada para sahabat. La tuwasilu, ya, jangan kalian melakukan saum wisal. Wa qoulihi, dan sabda yang lain dalam redaksi yang lain adalah iyyakum wal wisal. Hindarilah saum wisal. Apa faedahnya? Saum wisal itu kan saum yang terus menerus. Dikatakan wisal artinya menyambung, ya, disambung, tidak berbuka. Kalau tidak berbuka, maka konsekuensinya apa? Akan dapat memberikan madarat bagi seseorang. Ya. Sedangkan la darara wala dirar. Nabi mengajarkan berpuasa silakan, tapi ya berbuka. Makanya di antara kesunahan dalam berpuasa, bukan puasa sunnah, ya, kesunahan dalam berpuasa itu adalah ta'jilul fitri. Ta'jilul fitri itu menyegerakan berbuka. Ya. Kalau kita takjil apa artinya? Ya, kurma, gorengan, cincau dan lain sebagainya, itu takjil. Padahal takjil itu artinya menyegerakan
berbuka. Jika seseorang melaksanakan puasa wisol, ya, dampaknya akan memberikan tidak baik bagi kesehatan tubuh, ya. Kemudian dapat menjadi lelah dan lain sebagainya, sedangkan aktivitas banyak. Kalau tidak berbuka, sedangkan tubuh kita ini kan perlu nutrisi, perlu masukan gizi agar senantiasa bisa menjalankan berbagai macam aktivitas. Ya, kalau tidak diberikan nutrisi, tubuh akan lemah. Atau dia kalau saya orang kuat nggak berbuka juga, bukan masalah kuat atau tidaknya. Ya, sebagaimana ketika sahur, tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Tapi saya mah kuat nggak sahur juga, bukan masalah kuat atau tidaknya. Ya, mau kuat silahkan, terserah, mau nggak sahur juga silahkan, terus nggak jadi masalah. Tapi ingat, fa inna fi sahuri barokah. Walaupun hanya seteguk air, ya, walaupun hanya sebutir beras yang hangat, sebutir nasi, dengan kurma hanya sebiji, bukan masalah kita kuat tidak kuatnya, karena di situ ada keberkahan, ya, maka disunahkan sahur. Nah, itu saum misal. Saum misal adalah saum yang dilaksanakan terus-menerus tanpa berbuka. Nah, ini tidak boleh. Bahkan ini tergolong ke dalam, kalau menurut Syekh Abu Bakar Jadil Al-Jazairi, disebutnya sebagai karohatut tahrim. Kemudian yang ketiga, yaumus syak, saum yaumus syaki, yaitu puasa pada hari ragu-ragu. Kebalikan dari syak adalah yakin. Wa huwa yaumu salasina min Sya'ban, yaitu puasa pada hari ke-30 di bulan Sya'ban. Itu yaumus syak. Kalau yang yang keempat, yang karohatansi, itu di akhir Sya'ban. Di pertengahan Sya'ban itu masih makruh tanzi, ya, artinya ketika kita melakukan tidak sampai kepada terjerumus pada dosa, boleh, ya, tapi makruh tanzi. Nah, ada yang sampai karohatut tahrim. Jadi hari ke-30 di bulan Sya'ban sebaiknya tidak melaksanakan puasa apapun. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauma syak faqad asa Abul Qasim. Sesiapa yang berpuasa di yaum syak, hari ragu-ragu, ya, hari ragu-ragu, faqad asa, maka sungguh ia telah bermaksiat Abul Qasim, pada Abul Qasim, maksudnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kecuali kalau misalnya dia mau membayar pokok. Kalau masih punya hutang puasa misalkan, belum sempat membayar, nih pada hari ke-30, besok udah hari ke-30, saya masih punya hutang sehari lagi, bayar. Ya. Maksudnya yang tidak diperbolehkan itu adalah puasa-puasa di luar yang wajib itu, ya. Ya, kalau mengkodok maka wajib dibayar. Kemudian shaumud dahr, kemarin kita sudah bahas, ya. Wa huwa shaumu sanatin kulliha bila fitrin fiha, liqauli sallallahu alaihi wasallam, la shoma man shoma al-abad. Tidak ada puasa, ya, bagi mereka yang berpuasa selamanya. Man shoma al-abad fala shoma wala aftara. Jadi dia tidak puasanya sepanjang hari.
kecuali yang wajib tadi. Yang keempat adalah shaumul mar'ati bila idni zawjiha wa huwa hadirun, yaitu saumnya perempuan bila idni zawjiha, ya, tanpa seizin suaminya, wa huwa hadirun, dan wa huwa di sini sebagai hal, ya, dalam keadaan hadir. Seorang istri ketika hendak melaksanakan saum sunnah, ya, maka hendaknya dia izin terlebih dahulu, ya, kecuali puasa yang wajib. Kalau puasa wajib, ya karena itu kewajiban, ya, seperti puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat, itu wajib, silahkan laksanakan, ya, tanpa harus seizin daripada suaminya. Kalau puasa sunnah, maka liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tasimul mar'atu yauman wahidan wa zawjuha syahidun, sedangkan suaminya hadir, ya, ada illa biidnihi, kecuali atas seizinnya, illa Ramadan, kecuali puasa Ramadan, karena itu kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang wajib, ya, as-shaumul muharram, saum yang diharamkan. Wa huwa shaumul ayyamit taliyah, yaitu hari-hari berikut ini. Yang pertama adalah saum yaumi 'id, saum yaumi al-'id fitran kana aw adhan, atau yaumul 'idain, dua hari raya, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, maka tidak boleh berpuasa. Liqaulihi Umar radhiyallahu anhu, hadani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua hari ini adalah dua hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk senantiasa berpuasa, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang kedua adalah ayyamut tasyrik salasati, yaitu ayyamut tasyrik, ya, 3 hari. Berarti ini di bulan apa ini? Di bulan Zulhijjah. Ayyamut tasyrik itu dari tanggal berapa? 11, 12, 13, ya. Karena hari itu adalah hari di mana hari rayanya umat Islam, maka berbukalah aftiru, ya, di hari-hari tersebut, baik itu hari raya ataupun hari tasyrik yang disebutkan. Hadhil ayyam fa innahu ayyamu aqli wa syurbi bi'alin, ya, wa qilati wa dzikrillah. Dalam redaksi yang lain disebut berzikir kepada Allah. Hari itu merupakan hari berbahagia, hari rayanya umat Islam, hari makan dan minumnya umat Islam. Nah, kemudian yang ketiga ayyamul haidi wan nifas, hari-hari di mana khusus bagi perempuan, yaitu bagi mereka yang sedang haid atau nifas, ya, baik itu haidnya sehari semalam, ada yang 7 hari, bahkan ada yang 15 hari, ya, itu adalah bentuk kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun berpuasa, saya mah tetap aja pengen puasa gitu, ya silahkan, tapi hukumnya haram tuh, mau gimana? Ya, maka ketika ada keringanan rukhsah, ya, yang diberikan oleh syariat kepada kita, ya kita jangan kemudian memaksakan, ya, jangan ibadah kita berdasarkan nafsu, tapi ibadah kita berdasarkan hukum syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat adalah saumul marid alladhi yakhsha ala nafsihi al-halakah,
saumnya orang yang sakit yang dapat mengkhawatirkan atas dirinya al-halakah, kerusakan. Bagi orang yang sakit, bagi orang yang sakit diberikan keringanan atau rukhsah untuk tidak berpuasa. Tapi kalau dia memaksakan dirinya berpuasa, dia sakit, saya mau puasa, pokoknya saya pengen puasa aja. Syariat tidak memaksa kita untuk melaksanakan ibadah dalam kondisi sulit. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah hanya memberikan kemudahan kepada kita, tidak memberikan justru kesulitan-kesulitan. Walaupun syariat mewajibkan ketika ada kondisi sulit yang tidak bisa kita laksanakan syariat tersebut, maka ada kemudahan, yaitu yang disebut dengan rukhsah. Kan bisa diganti di hari yang lain, kan bisa diganti dengan hari-hari yang lain, ya. Nah, inilah bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kasih sayangnya kepada umatnya. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian, apalagi ya kalau dokter mengatakan jangan puasa dulu, ya nanti dapat membahayakan begini dan begitu, kita ikut di situ. Nah, ini merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Jadi ada yang makruh tadi, ya. Ada yang makruhnya ada dua, ada makruh tansi, ada makruh tahrim. Kalau makruh tansi, ya ketika dilaksanakan tidak sampai berdosa begitu, ya. Sedangkan makruh tahrim itu lebih cenderung kepada dosa ketika melakukannya. Ya, jadi di sini larangannya tidak larangan yang makruh ini tidak larangan mutlak, ya. La tuwasilu itu bukan larangan mutlak haram berarti kalau yang tadi yang makruh. Sedangkan yang jelas keharamannya yang dilarang berpuasa yaitu 3 hari yang tadi itu 4, ya. Yang pertama Idul Fitri, Idul Adha, kemudian Ayyamut Tasyrik, ya. Kemudian yang ketiga bagi mereka perempuan yang sedang dalam kondisi haid atau nifas, ya setelah melahirkan. Kemudian yang keempat adalah puasa bagi mereka yang sedang sakit, kecuali sakit yang masih bisa ditolerir, contoh pusing dikit mah ya bisa lagi teruskan puasanya, ya. Kenapa kamu gak puasa? Kan sekarang lagi bulan Ramadan, kan di sini yang puasa nggak, yang sakit nggak boleh. Sakitnya emang apa? Jantungan, ya. Jantungan nggak puasa. Yang sakitnya di sini sakit yang parah maksudnya, ya. Sakit yang memang kalau dia puasa bisa membunuh atau membahayakan dirinya, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil islami wal muslimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.